ورسوله ولا تخزنا يوم القيامة. Bersabda Nabi SAW, "Idza shalat ahadukum," apabila sholat salah seorang dari antara kalian, hal yabda'u bi tahmidillah ta'ala, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Allah Ta'ala, wa sana'i alaihi, dan menyanjung atas Allah Ta'ala. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Ini hadis yang ketiga, ini membicarakan tentang sholat dalam arti berdoa. Ya, ini sholat artinya secara bahasa berdoa. Nah, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan langsung, ya Allah saya minta ini, jangan. Ya Allah saya pengen urusan selesai, saya Allah pengen begini. Tapi diawali dulu dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin misalnya. Ada kalimat pujian dulu tuh kepada Allah dan menyanjung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nikmatu wa mazidah misalnya. Artinya segala pujian Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka kita mau perbanyak daripada puji tersebut itu lebih bagus. Tetapi kalau kita memang hanya sedikit hafalnya, maka udah yang penting ada kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya, pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pujian yang kita ucapkan memang semua itu kita tujukan hanya kepada Allah. Ya. Jangan langsung kita minta menimbulkan apa yang kita mau, tapi puji dulu yang akan memberi daripada permohonan kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hamdan syakri, hamdan na'mi, bukan gitu. Ya. Kemudian setelah kita memuji Allah, baru dibagi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Islam yang lain mengatakan, ketika seseorang berdoa kemudian tidak dibacakan daripada salawat, maka doanya tersebut antara langit dan bumi, artinya dari atas. Ya, salah satu doa kita diterima Allah SWT adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa sholli ala sayyidina Muhammad fil wakil, sampai selesai. Nah, begitu juga nanti setelah kita berdoa meminta hajat kita, jangan lupa tutup juga dengan membaca salawat juga. Tadi awalnya ada salawat, ditutup juga dengan salawat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditutup dengan kalimat salawat tersebut. Insyaallah doa kita terkabul juga. Nah, habis kita berselawat itu baca alhamdulillah dan salawat dan Nabi, nah, baru minta dah kita daripada hajat kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa auladina wa dzurriyyatina wa masakhina wa muslimin wa muslimat. Kemudian Allah nas'aluka jannata wa maghfirah amalin. Terus disebutin minta doa antara di dunia maupun nanti di akhirat. Jangan kita doanya apa? Hanya dunia saja. Akhiratnya kita tidak minta sama sekali, ya. Dunia akhirat pindah. Ya, karena doa ini adalah bagian daripada ibadah. Allah sudah menjanjikan untuk ibadah berlaku. Doa pasti akan kabulkan. Nah, dikabulkan ini bukan kemauan kita, artinya bukan menurut kehendak kita, bukan, tetapi menurut kehendak Allah. Allah Maha tahu akan daripada kebutuhan kita doa ini, ketika Allah menjabat kapan tepatnya. Allah tahu.
Kadang-kadang kita ini doa masih muda, doa dulu. Pas tua baru terasa. Nah, muda begini. Perasaan dulu saya waktu muda doanya begini. Ternyata kabulin ketika sudah tua. Ada juga doa sekarang berdoa langsung Allah dijawab. Yang jelas, ya di dalam kita berdoa tersebut, ya orang yang berdoa adalah orang yang menandakan bahwa ini adalah lemah, meminta. Ketika kita menandakan bahwa diri kita lemah, maka kita berdoa kepada Allah meminta. Nah ini termasuk daripada ibadah kepada Allah. Kalau berikan pahala, orang yang tidak pernah berdoa sombong dia. Karena orang kaya mana mau dia minta. Maka orang yang tidak pernah berdoa merasa dirinya kuat hebat. Nah, maka dikatakan seperti orang yang sombong. Nah itu berdoa sebanyak-banyaknya. Kalau berdoa sama Allah, kita tiap hari, Allah senang. Tapi kalau kita minta orang setiap hari, gimana? Tidak senang orang mah, ya karena manusia, makhluk dia ada terbatasnya. Sehari ini dia minta, kita kasih. Besoknya kita kasih 3 kali. Ini minta dulu, apa ini? Nah, jadi ada batasan manusia. Tapi kalau Allah tidak ada batasnya, minta sebanyak-banyaknya. Kalau di dunia doa kita memang belum dikabulkan, kita merasa bahwa saya doa bingung tapi belum ini, mungkin Allah sedang mempunyai rencana. Allah sudah mengumpulkan pahala doa kita ini nanti di akhirat. Nih doa kamu di akhirat, ketika di dunia ini dikasihkan pahalanya. Oh senang. Ya. Maka orang-orang yang ketika dia nanti dia kalau bingung saya doanya melihat di akhiratnya dah daripada di dunia. Kalau kita salah kan kayaknya dunia langsung. Tapi kalau di akhirat, orang kalau tahu Allah berikan hal begitu besar, ketika kita berdoa, maunya pada di akhirat dibalasnya. Nah, tapi itu masih semua kehendak Allah. Nah, jadi apa intinya? Ketika kita berdoa, perbanyak daripada bertujuan kepada Allah SWT, berbaik sangka. Ya, meskipun kita ini dari muda, doanya yang belum bisa bertumbuh, kamu bisanya. Karena Allah mengubah kadang daripada doa kita yang kita tidak sebutkan, Allah berikan tersebut gitu ya. Karena Allah tadi tahu seperti anak kecil kayaknya minta mobil, dia belum tahu naik mobil. Kalau saya naik mobil bahaya gimana? Maka orang tuanya diganti, jangan mobil ini ada mobil mainan buat kamu. Iya, kenapa? Karena orang tuanya paham, meskipun dia orang tuanya orang miliarder misalnya, punya uang tanpa serinya misalnya, apakah dia nggak mampu beli mobil 10? Mampu saja orang kaya. Ya, tetapi dia tahu anaknya masih umur 5 tahun. Anak TK minta mobil. Ya. Maka jangan mobil yang beneran, kasih mobilan. Ini buat kamu mobilnya itu. Ya, nanti kalau udah dewasa, nggak apa-apa dah. Kamu minta mobil juga, kasih duit. Allah lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Makanya ketika kita menyebutkan permohonan kita, ya permintaan kita kepada Allah SWT, berbagai macam apa yang kita minta, Allah kadang kabulkan bukan yang kita minta, yang lain. Dan Allah tahu nih, kamu punya ini, kamu punya ini, ya. Nah, maka di dalam kita berdoa dari itu harus menggunakan daripada adab di awal dengan membaca alhamdulillah, kemudian membaca selawat kepada Nabi, kemudian berdoa lagi dan dengan selawat kepada Nabi, ya. Dan harus memperbanyak daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini terus senantiasa berdoa kepada Allah, ya. Minimal habis sholat berdoa, minimal habis sholat fardu minimal. Nah, baru kita berdoa. Jangan habis sholat fardu sungkamu. Ini kayak kecil dunia. Ini sholat tahu semuanya. Jangan. Dari berdoa nih, ya dia dulu sini, dikir dulu. Ya amal-amal yang sudah wajib yang nanti sudah ada menguat kita bimbing kita amalkan. Alhamdulillah. Nah sampai kita berdoa selesai, amin. Nah baru kita melaksanakan daripada sholat sunnah. Habis sholat sunnah doa lagi, gak apa-apa. Ya. Karena
jual dulu, garap dulu baru dapat ada hasilnya. seorang laki-laki berdoa. Kemudian dalam doa tersebut Nabi tidak mendengar memuji Allah ataupun tidak mendengar selawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia tegur. Ya, maka ajar. Ini doa kalau cepat begini, semua doa. Maka dia sholat lalu ya kemudian berdoa. Nabi mengatakan kalau kamu berdoa mulailah daripada membaca alhamdulillah dan sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh saja. Tapi memang yang paling penting dan itu dia berdoa di awal dengan kalimat alhamdulillah. Kalau kita mau berdoa lagi, sebenarnya kita ya mengampuni Allah zikir atau zikir. Nah, itu kita baca doa alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi doanya di awal dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Kalau tadi sifat dulu itu dianggap seperti zikir, seperti kita sebelum baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa dulu ya? Kita akhirnya kita mendekatkan diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah lebih dekat dengan Allah, ya barulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari dengan zikir tersebut ya. Dia lagi mengalamin hadis Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu sebelum alhamdulillah dari itu sebutnya zikir. Sallallahu alaihi wasallam itu zikir dulu zikir. Kalau selawat kalau Nabi Muhammad SAW tidak perlu zikir juga. Nah baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu baru mulai waktu. Sallallahu alaihi Muhammad awal akhir. Alhamdulillah. Dari sekian saya membaca contoh-contoh doa dalam diri ulang-ulang tersebut. Mereka selalu ditawari membaca alhamdulillah dulu, selawat, taktik, adab kita di dalam berdoa ibadah ya. Ini jadi taktik adab dalam berdoa seperti itu ya. Ya kalau saya bisa minta langsung tidak masalah sebenarnya kurang bagus ya, kurang bagus ya. Akhirnya ya seperti itu Nabi ajarkan alhamdulillah dulu, selawat. Bahkan ini kan salawat sudah disebutin terakhir. Ada orang mengatakan tutuplah dengan salawat juga. Lalu alhamdulillah wasana memuji menyanyi Allah dengan kata lain seperti seperti alhamdulillah ya alim sultan ya qadim isa itu yang memuji Allah. Ya dengan sanjungan. Nah baru balik setelah itu doa takbir itu sama. Alhamdulillah ini salawat ini sama. Jadi kalau kita mengingat ada yang seperti beda ya masalah ya itu kan salah satu adab saja. Ya kalau kita tadi asal itu sebenarnya bukan awalnya dengan doa itu zikir. Seperti kita dalam sholat, setelah sholat zikir dulu, baru doa. Itu mungkin bagi yang mau mulai doa saya zikir dulu lagi, meskipun singkat. Nah itu dulu gitu kan. Lalu Bismillahirrahmanirrahim itu boleh saja. Jadi daripada pada cara berdoa gimana bahwa itu sendiri alladzi an sholat maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang lalai. Dia lalai yang ada macam-macam memang lalai di situ. Ada lalai yang komentar itu dalam sholat makmum menerangkan bahwa orang yang sholat jangan hanya memperhatikan secara ritual sholatnya saja, tetapi dia harus juga berperan baik setelah sholat. Ya seperti membantu orang miskin, ya, anak yatim. Kemudian ya dengan sesuatu yang dia punya berilah kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau dia hanya memikir sholat saja, tapi zakatnya dari kemarin atau sodakonya, dia terpedulilah dengan sekitarnya. Jadi maka termasuk orang yang lalai juga dia. Orang yang lalai dia
di dalam agama kita ini kan disuruh yang namanya beribadah itu pasti berkaitan dengan ibadah sosial juga. Dan bukan hanya kita perhatikan hanya sekedar ibadah secara ritual seperti sholat, puasa itu ritual namanya. Nah, setelah daripada ini dampak efek kita dalam dengan sholat seharusnya apa? Lebih baik lagi dalam perbuatan kita. Ya. Maka kalau orang hanya sholat yang berpikirin tetapi tidak memungkinkan tetangganya, misi dan sebagainya, maka dianggap juga sebagai orang yang celaka di dalam sholatnya. Nah, jadi ini sholatnya memang tidak cuma sekedar untuk gerakan saja, ritual saja, tapi sudah menjadi bukti nyata ketika dia melakukan ibadah sholat, gitu ya. Maka ya kalau kita tidak boleh dikatakan sebagai orang yang lalai disiplin sholat, ya perbuatan kita di luar sholat seharusnya lebih baik lagi, ya, terutama di dalam masalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak mampu harus kita tolong bersama. Kalau yang orang yang sengaja meninggal, ada juga yang lalai itu orang yang mengulur-ulur waktu sehingga keluar waktu. Ini misalnya tadi maghrib nih, sudah masuk sholat, bentar dulu bentar dulu, berisah. Nah, sholatnya maghribnya belum kerjakan, tadanya gampang, dan bisa aja dah bodoh. Dan itu masuk orangnya melalaikan sholat juga. Ya. Nah, kalau yang tadi yang sengaja meninggalkan sholat, apalagi, ya, lebih. Jadinya di dalam pemahaman sholat ini banyak pemahamannya, ya, daripada orang-orang yang dikatakan lalai. Kenapa dikatakan lalai di dalam masuk ibadah sholat? Ya agar kita tidak masuk orang yang lalai, ya dari itu ibadah sholat kita bukan hanya sekedar gerakan saja, ritual saja, tetapi setelah selesai sholat ya kita untuk perbuatan yang sekiranya banyak membantu buat orang lain. Kemudian jangan menganggap enteng juga di dalam sholat. Nah, waktu mengerjakan sholat di luar waktunya itu dan lalai juga. Begitu juga dengan orang yang sengaja di dalam mengerjakan sholat. Mungkin kalau ini bahas lebih dalam kembali kepada tafsir. Jadi nanti itu ada surah-surah yang ada yang menunjukkan daripada ancaman daripada orang yang lalai di dalam mengerjakan. Ini kan paling ini kan ada yang mengatakan celaka, ada yang mengatakan tempat neraka. Ini mana lagi mengasih masalah ini? Ya, jadi intinya seperti itu sebenarnya. Ya, kembali kepada soal makhluk. Ada juga orang yang tidak lalai di dalam mengerjakan sholat. Jadi tadi kalau dengan hadis ya, bahwa ketika kita di dalam berdoa, ya seharusnya ada doa tersebut diawali dengan baca alhamdulillah, kemudian menyanjung Allah, itu alhamdulillah rabbil alamin hamdan ini, ya alim syukur, ya qadim sampai menyanjung Allah. Kemudian dibaca daripada sahabat Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baru minta daripada doa kita atau hadis kita.